Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik nantinya. Dan apapun yang kami sampaikan untuk hari ini itu semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu dengan pembahasan datangnya dari Liga Spanyol, yaitu adalah dua pemain cadangan Real Madrid bikin Arbeloa terkesan. Itu pembahasan kita teman-teman, akan kita bahas secara singkat dan padat, hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa meraih kemenangan pertama bersama Alvaro Arbeloa tentunya dengan menundukkan Levante dengan skor 2-0 di Santiago Bernabeu. Untuk hasil ini hadir setelah laga yang berturut sebuah kesabaran sekaligus telah menegaskan perubahan pendekatan pada babak kedua. Untuk pertandingan La Liga atau Liga Spanyol ini merupakan pertandingan kedua Real Madrid di bawah Arbeloa. Sinyal positif atas respon tim terhadap arahan pelatih anyar tersebut. Untuk Arbeloa sendiri ya teman-temanku semuanya, dan dia telah mengaku terhormat untuk menangani pemain yang berkualitas tinggi dan menilai adaptasi berjalan bertahap. Dan ia juga menilai dua pemain cadangan juga memberikan dampak yang sangat signifikan saat intensitas laga meningkat. Pergantian tepat yang mengubah arah laga tersebut, yaitu Real Madrid sendiri sempat kesulitan untuk menguasai lini tengah sebelum turun minum, yaitu masuknya Arda Güler pada menit ke-46, yaitu menggantikan Eder Militao, yaitu yang telah menghadirkan sebuah kreativitas yang sebelumnya kurang terasa. Untuk Arda Güler sendiri yaitu terlibat dalam kedua gol yang lahir pada laga itu. Dan ia juga berperan proses ya tentunya penalti yang dieksekusi Kylian Mbappe pada menit ke-58 dan memberikan assist untuk gol Raul Asensio pada menit ke-65 tentunya teman-teman. Yaitu baik itu dalam sebuah keputusan ya tentunya, yaitu pemain itu yang juga membuat aliran bola lebih rapi dan progresif. Namun ya dampak dari Güler sendiri tidak berdiri sendiri karena sisi sayap juga mendapatkan energi baru, ujarnya teman-teman. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya. Real Madrid akan bertemu AS Monaco yaitu pada tanggal 21 Januari 2026 pada Liga Champions. Dan untuk yang berikutnya, lebar serangan dan potensi duel maut. Baik itu dari Franco Tantuno, yaitu menjadi nama lain juga ya teman-teman ya, untuk memberikan kesan yang kuat setelah masuknya berganti dari Gonzalo Garcia, yaitu pemain muda Argentina itu untuk menghadirkan lebaran serangan yang lebih konsisten dan membuka ruang bagi Mbappe serta Vinicius Junior sendiri, yaitu dengan sebuah karakter winger murni tentunya. Dan Mas Tantuono sendiri membantu Real Madrid menjaga struktur untuk menyerang, yaitu adalah baik itu dari pergerakannya yang juga memaksa pertahanan Levante melebar dan mengurangi sebuah kepadatan di tengah tentunya teman-teman. Untuk kombinasi Güler sendiri yaitu membuat pemain yang tampak lebih hidup pada babak kedua tentunya, akan tetapi keputusan untuk juga memberi mereka peran dari starter pada laga yang berikutnya masih menunggu evaluasi pelatih. Yaitu Arbeloa sendiri kini juga memiliki pijakan awal untuk membangun sebuah kepercayaan diri, namun sebuah konsentrasi juga menjadi pekerjaan rumah agar dampak positif dari dua pemain muda ini berlanjut pada pertandingan yang berikutnya.
Dan untuk top klasemen La Liga pada pekan ini tentunya Barcelona berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 49. Peringkat kedua yaitu adalah Real Madrid dengan torehan poin 48. Peringkat ketiga yaitu adalah Villarreal dengan torehan poin 41, teman-teman. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah merupakan pembahasan di pertengahan segmen video kita untuk hari ini tentunya, yaitu adalah taktik Arbeloa hadirkan solusi untuk masalah lama di lini tengah Real Madrid tentunya. Yaitu Real Madrid sendiri yaitu adalah merupakan racikan dari Alvaro Arbeloa sendiri, yaitu meraih kemenangan 2-0 atas Levante dan lanjut juga untuk ke kompetensi Liga Spanyol di Santiago Bernabeu tentunya. Untuk hasil ini juga menjadi sebuah kemenangan perdana sebagai pelatih ya, atau kepala pelatih dalam atmosfer stadion yang jauh dari ideal tersebut. Yaitu baik dalam sebuah dukungan publik dan tuan rumah tidak sepenuhnya mengalir gara-gara performa tim pada laga yang sebelumnya. Untuk kondisi tersebut juga justru ya membuat pertandingan yang terasa seperti ini pada laga tandang bagi para pemain. Dalam situasi ini juga yaitu tim yang juga mengamankan 3 poin penting dalam persaingan papan atas. Baik itu dalam sebuah kemenangan ini juga terasa sangat signifikan dalam hadirnya juga memulai ya teman-teman ya, untuk memulai sebuah penyelesaian taktik yang menjawab persoalan lama di lini tengah, yakni sebuah kreativitas. Babak pertama yang tersendat, yaitu Real Madrid sendiri kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Meski menguasai bola lebih lama, aliran serangan yang kerap terputus karena jarak antara lini terlalu renggang, tapi peluang bersih sulit tercipta. Baik itu dalam kontrol permainan di sektor tengah tidak berjalan sesuai rencana. Akibatnya juga Levante mampu bertahan dengan relatif nyaman dan menunggu celah dari transisi tersebut tentunya. Dan untuk kebuntuan tersebut yaitu bertahap ya hingga turun minum tanpa gol, dan situasi ini juga memperlihatkan masalah sebuah kreativitas yang telah untuk membayangi tim dalam beberapa bulan terakhir. Untuk yang berikutnya yaitu adalah intervensi Arbeloa dalam menentukan. Yaitu perubahan yang datang pada babak kedua yang telah melalui keputusan taktis dari Alvaro Arbeloa tersebut. Masuk Arda Güler langsung memberikan struktur yang lebih jelas dalam fase membangun serangan. Yaitu Arda Güler sendiri berperan sebagai pengatur tempo dan penghubung antara lini. Baik itu dalam sebuah kontribusi terasa nyata karena ia terlibat langsung dalam proses lahirnya 2 gol tersebut. Yaitu gol penentu tercipta yaitu pada menit ke-58 melalui penalti Kylian Mbappe, dan keunggulan tersebut juga memberikan sebuah kepercayaan diri tambahan bagi para pemain. Baik itu dari 7 menit berselang tersebut, Raul Asensio juga menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Gol ini juga lahir dalam situasi untuk permainan terbuka dan lebih rapi dibanding babak pertama tentunya. Yaitu perubahan penting lainnya adalah masuknya Dani Ceballos dan pergeseran Aurelien tentunya ke posisi bek tengah. Langkah ini juga membuat ya sebuah kontribusi bola dari belakang lebih tenang, tetapi juga untuk memperkuat sebuah kestabilan bertahan dengan Ceballos juga mengisi ruang di depan pertahanan. Area berbahaya di sekitar ya tentunya Thibaut ya tentunya menjadi lebih terlindungi, baik itu dalam sebuah ancaman serangan balik dari Levante sendiri pun berkurang drastis tentunya teman-teman. Dan untuk dalam sebuah pendekatan ini juga menunjukkan ya sebuah keberanian dari Arbeloa dalam membaca sebuah kebuntuan tim secara langsung juga. Dan untuk sentuhan taktik ya tersebut juga memberikan jawaban ya teman-teman ya, atau jawaban atas
kreativitas tersebut yang lama untuk membebani Real Madrid, teman-teman. Untuk kemenangan 2-0 ini itu adalah hanya bernilai angka di klasemen. Hasil ini juga memberikan gambaran dan arah yang lebih terstruktur lagi di bawah kendali Arbeloa tentunya. Dan untuk yang berikutnya teman-teman ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini ya teman-temanku semuanya. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya teman-teman. Yaitu dengan pembahasan di akhir segmen kita adalah Toni Kroos bedah kekalahan Real Madrid dari Barcelona di Piala Super Spanyol. Apakah itu? Akan kita bahas juga tentunya. Yaitu pada musim berjalan yang berat ya bagi Real Madrid dan situasi yang memburuk dalam sepekan terakhir, yaitu adalah sebuah kekalahan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol menjadi titik awal dari hasil yang negatif. Yaitu kekalahan yang berujung pada berakhirnya masa Xabi Alonso setelah sebagai pelatih. Yaitu sebagai Real Madrid sendiri yaitu kembali tersingkir dari Copa del Rey beberapa hari kemudian. Yaitu pelatih tim yang punya menjadi bahan evaluasi juga tentunya. Salah satu analisis datang dari mantan gelandang Real Madrid Toni Kroos yang membedah kesalahan di final Super Copa melalui podcast ya tentunya dari beberapa informasi berita olahraga juga. Kroos sendiri Madrid sulit menang tanpa faktor kaos tentunya. Yaitu menurut dari Toni Kroos sendiri tentunya ya teman-temanku semuanya, Real Madrid ini kerap juga membutuhkan unsur kekacauan di lapangan untuk bisa memenangkan pertandingan besar, dan ia juga menilai baik itu dalam sebuah pendekatan yang terlalu terkontrol ya teman-temanku semuanya ya. Dan itu justru tidak cocok dengan karakter tim pada saat ini juga. Dan saya pun punya perasaan dan bahwa mereka juga membutuhkan semacam sebuah kekacauan di lapangan untuk memenangkan pertandingan seperti itu teman-teman. Bukan sesuatu yang direncanakan juga tentunya, dan kontrol tersebut yang rumit, tetapi pemainan bolak-balik itu yaitu biarkanlah hal-hal gila terjadi pada situasi dan kualitas mereka bisa keluar, ujar dari Toni Kroos sendiri tentunya. Yaitu namun juga yang telah menyoroti momen krusial yang seharusnya bisa dihindari. Itu juga menilai gol pertama Barcelona juga mencerminkan kehilangan kendali pada situasi penting, tapi kemungkinan terjadi hal-hal yang seperti gol pertama Barcelona tidak boleh terjadi. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah sebuah pengaitan hal tersebut dengan fase pertandingan ketika Real Madrid sebenarnya sudah bertahan cukup baik dan berada dalam posisi yang relatif stabil juga tentunya. Dan mengapa? Karena Anda datang dari fase bertahan yang bagus selama 30 atau 35 menit. Xabi juga mengatakan dengan dalam konversi pers bahwa ia merasa pertandingan ada dalam kendali tanpa bola tapi tetap terkendali, ujarnya teman-teman. Masalah membaca momen dan pendekatan taktik Alonso. Yaitu Toni Kroos sendiri yaitu juga menilai kegagalan Real Madrid bukan hanya soal taktik ya, tetapi juga kemampuan membaca momen di dalam pertandingan tersebut, dan ia juga telah menentukan pentingnya untuk memutus momentum lawan. Ini soal memutus dinamika lawan yang tidak boleh terjadi pada tim besar adalah 30 detik kemudian mereka mencoba mencetak gol karena Anda kembali memberikan ruang atau kehilangan bola secara konyol, sambung dari Toni Kroos sendiri. Menurutnya pemain depan juga untuk memegang ya teman-teman ya peran penting dalam situasi tersebut, terutama untuk menjaga penguasaan bola dan menghindari resiko yang tidak perlu pada momen tersebut, yaitu para pemain lini depan juga harus untuk menahan bola dan tidak mengambil resiko agar tidak terjadi kehilangan bola lagi tentunya.
memahami alasan Alonso pada taktik Madrid ya, tentu ya teman-temanku semuanya. Untuk Toni Kroos sendiri kemudian juga ikut komentar baik dalam sebuah pendekatan ya tentunya, dan yang dipilih Alonso di final Super Copa yang digelar di Jeddah tersebut, dan ia juga memahami alasan di balik keputusan tersebut meski ia memiliki resikonya tetap besar juga tentunya, dan ia juga menguntungkan. Dia beradaptasi dan dia juga tahu semuanya tidak akan berakhir baik jika pemain ya bermain 1 lawan 1, karena dia mencoba memilih jalur dengan peluang sukses terbaik dan sesuatu dan sebelumnya sudah berhasil di El Clasico di laga La Liga tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan Liga Inggris sedikit ya teman-temanku semuanya. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan Liga Inggris sedikit tentunya, yaitu adalah Kobbie Mainoo dan Harry Maguire kembali bagus mainnya. Bukti Manchester United tak salah pilih Michael Carrick tentunya ya. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa ya Kobbie Mainoo sempat larut dalam euforia ketika Manchester United mencetak gol ketiga di masa tambahan waktu derby Manchester. Yaitu meskipun gol tersebut ya yaitu Mason Mount akhirnya dianulir golnya ya tentunya, selebrasi ini menjadi simbol kebangkitan setan merah pada laga tersebut tentunya. Yaitu sebagai salah satu penampilan terburuk Manchester City di era Pep Guardiola tersebut. Yaitu Guardiola sendiri yaitu nyaris telah mengakui secara terbukti bahwa performa timnya kali ini adalah yang paling mengecewakan sepanjang 1 dekade sebuah pemimpin di Etihad tersebut. Yaitu sebaliknya juga ya bagi Manchester United, dan inilah penampilan terbaiknya sepanjang masa menaklukkan City di final FA 2024. Yaitu di balik kemenangan tersebut nama Kobbie Mainoo kembali mencuat tentunya, gelandang muda yaitu kelahiran dari Stockport ya tentunya, dan ini menjadi figur yang sangat sentral tentunya. Yaitu sepertinya untuk hal ini juga yang membuat penentu sebuah kemenangan yaitu di Wembley ya teman-teman, yaitu kembalinya Mainoo di starting 11 di Liga Inggris setelah 8 bulan absen terbukti krusial. Yaitu menariknya dari Stockport tersebut yang merupakan kota kelahiran dari Phil Foden seolah memerah ya untuk 1 malam tersebut, dan Foden sendiri tidak mampu bertahan hingga babak kedua, sementara Mainoo justru bersinar sebagai salah satu pemain senior asli Manchester United tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Carrick jadi angin segar untuk Mainoo tentunya. Yaitu petunjuk dari Michael Carrick sebagai bagian dari staf kepelatihan membawa angin segar, yaitu bagi Mainoo yang sebelumnya juga melewati sekitar 14 bulan ya masa sulit di bawah Ruben Amorim. Carrick juga memiliki sebuah karakter untuk sebuah pemain yang serupa sebagai gelandang ya teman-temanku semuanya. Yaitu langsung untuk mempercayai Mainoo sebagai starter. Yaitu perubahan peran Bruno Fernandes juga berpengaruh besar meskipun tampil impresif sebagai gelandang bertahan pada musim ini. Yaitu Fernandes sendiri sejatinya adalah sebuah spesialis nomor 10. Yaitu kembalinya ia ke peran asli juga memberikan ruang bagi Mainoo untuk mengisi area gelandang serang di tengah yang dalam sekejap tentunya. Untuk Mainoo sendiri yaitu bertransformasi tentunya dari penghambat bangku cadangan menjadi starter tak tergantikan, terutama di tengah, yaitu di tengah krisisnya stok gelandang murni Manchester United. Dan untuk Carrick sendiri yaitu disebut membuat dari manajemen klub terkesan ya tentunya lewat pemahamannya terhadap skuad. Perubahan sikap Mainoo. Yaitu perubahan sikap Mainoo di lapangan pun terasa nyata setelah sempat terlihat murung sepanjang musim.
yaitu bahasa tubuhnya kini kembali menyerupai masa terobosan pada tahun 2023-2024, yaitu termasuk saat ia juga menjadi bagian penting perjalanan Inggris ke final Euro 2024. Aksinya yaitu membuat dan aksinya tersebut melewati dari Anthony Semenyo ya teman-teman ya, dengan kelincahan yang tinggi di babak pertama derby juga mengundang decak kagum penonton tentunya teman-temanku semuanya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini teman-temanku semuanya. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya, dan jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan di video ini teman-teman. Ya, jika ada kami salah kata ya teman-temanku semuanya, kami mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.